Kejadian ini terjadi di sebuah butik pakaian yang berlokasi di Jakarta. Hari itu, suasana butik cukup ramai dengan beberapa pelanggan yang sedang memilih-milih pakaian. Butik ini terkenal dengan koleksi busananya yang eksklusif dan berharga tinggi. Di antara keramaian itu, ada seorang pria tua dengan pakaian sangat sederhana yang tiba-tiba memasuki butik tersebut. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh, dan sepatu yang dipakainya sudah sangat usang. Pria ini tampak berusia sekitar 60 tahunan, dan raut wajahnya menunjukkan keletihan. Di dalam butik, pria tua itu langsung disambut oleh dua orang pegawai butik yang mengenakan seragam rapi. Mereka terbiasa melayani pelanggan berkelas dengan pakaian mahal, sehingga kehadiran pria tua ini cukup menarik perhatian mereka. "Maaf, Bapak sedang mencari orang?" tanya pegawai wanita dengan sangat ramah kepada pria tersebut. Mereka berpikir mungkin pria ini sedang mencari seseorang yang bekerja di butik tersebut, atau mungkin salah masuk ke butik yang salah. Namun, pria tua ini menjawab dengan suara lembut, "Saya tidak mencari orang, saya ingin membeli baju." Mendengar jawaban tersebut, para pegawai mulai merasa pesimis. Mereka saling berpandangan sejenak sebelum salah satu dari mereka berkata, "Maaf Pak, butik ini cuma menjual pakaian bermerek dan harganya sangat mahal." Pegawai satunya lagi segera menimpali, "Pak, ini butik khusus menjual busana bermerek, pakaiannya sangat mahal." Tak heran jika para pegawai ini merasa pesimis. Penampilan pria tua tersebut memang tidak mencerminkan seorang yang mampu membeli pakaian mahal. Wajahnya yang dipenuhi kerutan, rambutnya yang sudah beruban, serta pakaian lusuh yang dikenakannya, semua memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Namun, pria tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Kalau saya tidak punya uang, mungkin saya akan melihat-lihat saja." Melihat respon para pegawai, pria tua itu kemudian masuk dan melihat-lihat semua pakaian yang dipajang. Saat sedang melihat-lihat, pria ini selalu berhenti sebentar di setiap bilik pakaian yang ditemuinya. Dia memperhatikan detail dari setiap pakaian, merasakan tekstur kain dengan tangannya, seolah-olah sedang menilai kualitasnya. Sementara itu, para pegawai wanita yang tadi menyambutnya justru tampak kasakusuk membicarakannya dengan tatapan hina. Mereka berdiri bersama di sudut butik, memandang pria tua itu dengan penuh curiga dan meremehkan. Salah satu pegawai bahkan berbisik kepada temannya, "Lihat dia, kayaknya nggak mungkin beli apapun di sini. Ngapain juga dia masuk?" Tepat pada saat itu, seorang wanita muda yang cantik berjalan masuk ke dalam butik. Dari parasnya, diperkirakan wanita ini berusia 26 tahunan. Busana modis yang membalut tubuh moleknya menambah kesan anggun dan berkelas. Wanita itu adalah Ayu, pemilik butik yang datang untuk melihat perkembangan butiknya. "Kalian bukannya menjaga di pos masing-masing, malah berdiri bersama di sini. Kenapa?" tanya Ayu dengan ketus kepada para pegawainya. Nada suaranya menunjukkan ketidaksabaran dan sedikit kesal. Salah satu pegawai segera menghampiri Ayu dan berkata, "Bu, coba lihat bapak itu. Dia sudah lama mondar-mandir, tapi tidak tampak seperti orang yang mau membeli pakaian." Ayu mengerutkan kening mendengar perkataan pegawainya, lalu menghampiri pria tua tersebut. "Permisi Pak, pakaian di butik kami ini sangat mahal. Lagi pula tidak ada yang cocok untuk Bapak. Jadi, lebih baik Bapak melihat-lihat di toko lain saja," kata Ayu dengan ketus. Suaranya terdengar penuh penilaian. Pria tua itu kemudian membalikkan badannya dan memandang Ayu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Tampaknya kalian semua menilai seseorang dari penampilannya saja ya? Kalau tidak ada uang untuk membeli, sekadar melihat-lihat boleh dong. Lagi pula kalau tidak cocok untuk saya kan bisa membelinya untuk menantu perempuan saya." Ayu merasa tersinggung dengan kata-kata pria tua itu. "Bukan menilai orang dari penampilan, Pak, tapi saya benar-benar tidak melihat Anda itu sosok orang berduit. Jadi jangan buang-buang waktu di sini. Lebih baik Bapak ke toko di seberang jalan sana. Pakaian di sana hanya puluhan ribu rupiah sepotong. Sedangkan di butik kami ini pakaian paling murah juga harganya jutaan sampai puluhan juta rupiah per potong," kata Ayu menjelaskan dengan suara tinggi, seolah-olah ingin menegaskan betapa tidak layaknya pria itu berada di butiknya. Kebetulan pada saat itu, beberapa pelanggan yang membeli pakaian mendengar perkataan Ayu. Mereka pun mulai mencibir lirih pria tua itu seolah-olah memang dia pantas mendapatkan perkataan seperti itu. Namun, pria tua itu kembali hanya tersenyum ramah dan berkata, "Saya lihat Anda adalah bos di butik ini, tapi filosofi bisnis Anda tampaknya sangat bermasalah. Cepat atau lambat Anda pasti akan gulung tikar kalau begini terus cara mengelolanya." Sindiran pria tua itu rupanya tepat mengenai ulu hati Ayu. Usaha butiknya memang selalu rugi setiap bulan. Sementara itu,
Pacarnya yang telah menjalin hubungan dengannya selama 2 tahun juga selalu menunda-nunda mengenalkannya kepada orang tuanya. Dan tadi dia juga sempat bertengkar dengan pacarnya saat dalam perjalanan menuju ke butik. Amarah Ayu pun seketika meledak mendengar sindiran pria tua itu. Bangkrut juga bukan urusan Anda. Keluarga saya punya uang segunung. Biarpun saya berbaring, uang itu tidak pernah akan habis. Jadi sebaiknya Anda saja dari pandangan saya. Katanya dengan suara keras. Emosinya meluap-luap. Jangan terlalu sombong nak, uang itu bukan segalanya. Apalagi kekayaan bapakmu juga tidak seberapa. Dia hanya wakil direktur di sebuah kantor cabang, kata bapak itu sambil berjalan keluar dari butik. Ayu langsung terkejut seketika mendengar ucapan pria itu. Bagaimana mungkin pria itu bisa tahu tentang ayahnya? Ayu terus berpikir. Tiba-tiba dia baru teringat. Pria tua itu ada dalam sebuah foto bersama ayahnya. Dan ternyata dia adalah direktur utama tempat kerja ayahnya. Ayu pun langsung berlari keluar dan bertanya pada bapak itu, Anda kenal dengan Pak Hari? Dia adalah putra bungsu saya, kata bapak itu sebelum pergi. Ayu tiba-tiba menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan bahkan menangis histeris. Hal ini membuat orang-orang di butiknya bingung seketika. Bapak itu sepertinya tidak mengatakan apapun yang menyakiti perasaannya. Gumam sebagian orang yang melihat kejadian tersebut. Ternyata pria tua itu bukan hanya bos dari ayahnya Ayu, tapi juga ayah dari pacarnya. Tak heran kalau pacarnya bilang keluarganya masih harus menguji calonnya. Dan dia tidak menyangka bapak itu akan melakukannya dengan cara diam-diam melakukan kunjungan pribadi ke butiknya. Ayu merasa sangat malu dan menyesal atas sikap angkuhnya. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu sombong dan meremehkan orang berdasarkan penampilan. Dia takut kalau rencana pernikahannya dengan pacarnya akan hancur karena kejadian ini. Dalam kebingungannya, Ayu memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Dia pulang ke rumah dan menceritakan semua yang terjadi di butik. Ayahnya mendengarkan dengan seksama dan memberikan nasihat bijak. Ayu, dalam hidup ini kita tidak boleh menilai orang dari penampilan luarnya saja. Setiap orang memiliki cerita dan latar belakang yang berbeda. Ayah yakin, bapak itu hanya ingin menguji sikapmu, bukan untuk menjatuhkanmu. Ayu merasa lebih tenang setelah mendengar nasihat ayahnya. Dia bertekad untuk memperbaiki sikapnya dan membuktikan bahwa dia bukan orang yang sombong dan meremehkan orang lain. Ayu tahu bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupnya dan dia harus mampu melewatinya dengan baik. Keesokan harinya, Ayu bangun dengan perasaan gelisah. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Ayu memutuskan untuk mengunjungi ayah pacarnya dan meminta maaf secara langsung. Ia berharap bahwa dengan permintaan maaf yang tulus, ia bisa mengurangi kemarahan dan kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh pria tua itu. Sesampainya di rumah besar keluarga pacarnya, Ayu merasa gugup. Dengan napas berat, ia mengetuk pintu. Seorang pelayan membukakan pintu dan mengenali Ayu. Selamat pagi, Nona Ayu. Silakan masuk, Bapak sedang di ruang tamu, kata pelayan itu dengan ramah. Ayu masuk dan melihat pria tua itu duduk di kursi, membaca koran. Ia tampak tenang. Berbeda dengan perasaan yang berkecamuk di hati Ayu. Selamat pagi, Pak. Saya datang untuk meminta maaf atas sikap saya kemarin. Saya sangat menyesal dan merasa sangat malu atas tindakan saya, kata Ayu dengan suara gemetar. Pria tua itu menurunkan korannya dan memandang Ayu dengan tatapan lembut. Duduklah. Nak, tidak perlu merasa malu. Saya tahu bagaimana rasanya berada dalam posisimu. Kita semua pernah membuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Ayu merasa lega mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan berubah dan tidak akan menilai orang dari penampilannya lagi. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kata Ayu dengan tulus. Pria tua itu tersenyum. Itulah yang ingin saya dengar. Ingatlah, nak, kehidupan ini penuh dengan pelajaran. Jangan biarkan kesombongan menghalangimu untuk belajar dan tumbuh. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali ke butiknya dengan semangat baru. Ia memanggil semua pegawai untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan. Saya ingin meminta maaf atas sikap saya sebelumnya. Mulai hari ini, kita akan mengubah cara kita melayani pelanggan. Kita akan melayani semua orang dengan hormat dan tidak menilai mereka dari penampilannya, kata Ayu dengan tegas. Para pegawai tampak terkejut mendengar perubahan sikap Ayu, tetapi mereka juga merasa senang dengan keputusan tersebut. Kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan, tanpa memandang penampilan atau status mereka. Lanjut Ayu hari itu, suasana di butik terasa berbeda.
Para pegawai melayani pelanggan dengan ramah dan penuh perhatian. Mereka tidak lagi kasak-kusuk membicarakan pelanggan yang mereka anggap tidak mampu membeli. Semua orang diperlakukan dengan hormat dan sopan. Salah satu pelanggan yang datang hari itu adalah seorang wanita tua dengan pakaian sederhana. Para pegawai melayaninya dengan ramah, membantu memilihkan pakaian dan memberikan saran yang baik. Wanita itu merasa sangat senang dengan pelayanan yang diterimanya dan memutuskan untuk membeli beberapa potong pakaian. Beberapa minggu kemudian, butik Ayu mulai mengalami peningkatan penjualan. Pelayanan yang ramah dan perhatian yang diberikan kepada setiap pelanggan membuat butik tersebut menjadi lebih populer. Banyak pelanggan yang datang kembali dan merekomendasikan butik Ayu kepada teman-teman mereka. Suatu hari, Ayu menerima telepon dari pacarnya, Hari. Ayu, ayah ingin bertemu dengan kita berdua di rumah. Ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan, kata Hari dengan nada serius. Ayu merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia pergi bersama Hari ke rumah keluarga pacarnya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh pria tua yang kini tampak lebih ramah dan hangat. Selamat datang, Ayu. Saya ingin berbicara dengan kalian berdua tentang masa depan kalian, kata pria tua itu. Ayu dan Hari duduk di hadapan pria tua itu dengan hati yang berdebar-debar. Saya telah melihat perubahan besar dalam dirimu, Ayu. Kamu telah menunjukkan bahwa dirimu mampu belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sangat menghargai itu, kata pria tua itu dengan senyum. Ayu merasa terharu mendengar kata-kata tersebut. Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan terus belajar dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jawabnya dengan tulus. Pria tua itu melanjutkan, saya ingin memberitahu kalian berdua bahwa saya merestui hubungan kalian. Saya percaya bahwa kalian berdua bisa membangun kehidupan yang bahagia bersama. Ayu dan Hari merasa sangat bahagia mendengar restu tersebut. Mereka berterima kasih kepada pria tua itu dan berjanji akan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Kejadian di butik dan pertemuan dengan ayah pacarnya memberikan pelajaran berharga bagi Ayu. Ia menyadari bahwa kesombongan dan prasangka hanya akan membawa kehancuran, baik dalam bisnis maupun dalam hubungan pribadi. Ayu belajar untuk lebih menghargai orang lain dan tidak menilai mereka dari penampilan luar saja. Butiknya kini menjadi salah satu butik paling terkenal di Jakarta, bukan hanya karena pakaian bermerek yang dijual, tetapi juga karena pelayanan yang ramah dan perhatian yang diberikan kepada setiap pelanggan. Ayu merasa bangga dengan perubahan yang telah ia lakukan dan bertekad untuk terus menjaga nilai-nilai tersebut. Ayu juga merasa bersyukur memiliki pacar yang selalu mendukungnya dan keluarga yang bijaksana. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan pelajaran yang telah ia dapatkan, Ayu yakin bahwa ia bisa melewati semuanya dengan baik. Beberapa bulan setelah peristiwa di butik, kehidupan Ayu telah berubah secara signifikan. Ia merasa lebih bijaksana dan lebih rendah hati. Hubungannya dengan Hari semakin kuat, dan rencana pernikahan mereka pun berjalan lancar. Ayu sering mengingat pelajaran berharga yang ia dapatkan dari ayah Hari dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Butik Ayu kini dikenal tidak hanya sebagai tempat yang menjual pakaian berkualitas tinggi, tetapi juga sebagai tempat yang memberikan pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif. Pelanggan dari berbagai latar belakang merasa nyaman berbelanja di sana. Ayu terus mendorong pegawainya untuk selalu memperlakukan setiap pelanggan dengan hormat dan penuh perhatian. Suatu hari, seorang pria parubaya masuk ke butik Ayu. Penampilannya sederhana, namun ia tampak percaya diri. Pria itu berjalan-jalan melihat-lihat pakaian yang dipajang, dan salah satu pegawai segera menghampirinya dengan senyum ramah. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya pegawai itu. Pria itu tersenyum. Saya hanya ingin melihat-lihat dulu. Terima kasih, jawabnya. Ayu memperhatikan dari jauh dan merasa bangga melihat bagaimana pegawainya melayani pelanggan dengan sikap yang baik. Ia merasa bahwa perubahan yang ia bawa ke dalam butiknya telah memberikan dampak yang positif. Beberapa hari kemudian, Ayu menerima surat dari perusahaan tempat ayahnya dan ayah Hari bekerja. Surat itu berisi undangan untuk menghadiri acara peringatan ulang tahun perusahaan yang ke-50. Acara tersebut akan diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota Jakarta. Ayu dan Hari memutuskan untuk menghadiri acara tersebut bersama. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan kerja ayah mereka dan merayakan pencapaian perusahaan yang telah memberikan banyak kontribusi dalam hidup mereka. Pada hari acara, Ayu dan Hari tiba di hotel dengan perasaan antusias. Mereka disambut oleh ayah mereka dan para kolega yang lain. Acara tersebut berlangsung meriah,
dengan pidato dari berbagai tokoh penting dalam perusahaan. Di tengah-tengah acara, Ayah Hari naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung perusahaan ini selama 50 tahun terakhir. Kami telah melalui banyak tantangan, namun berkat kerja keras dan dedikasi semua orang, kami berhasil mencapai banyak hal saat pidato berakhir. Ayah Hari mengundang Ayu dan Hari untuk naik ke atas panggung. Saya juga ingin memperkenalkan putra saya, Hari, dan calon menantu saya, Ayu. Mereka adalah generasi berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan dan semangat perusahaan ini. Ayu merasa sangat terharu mendengar kata-kata itu. Ia merasa bahwa semua perjuangan dan perubahan yang telah ia lakukan tidak sia-sia. Acara tersebut menjadi momen penting bagi Ayu dan Hari, menguatkan tekad mereka untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan mereka. Setelah acara peringatan ulang tahun perusahaan, Ayu dan Hari semakin fokus pada masa depan mereka. Mereka merencanakan pernikahan dengan penuh semangat dan antusiasme. Ayu merasa bahwa perjalanan hidupnya telah membawa banyak pelajaran berharga, dan ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya bersama Hari. Pernikahan mereka diadakan dengan meriah, dihadiri oleh keluarga, teman-teman, dan kolega. Acara tersebut penuh dengan kebahagiaan dan harapan untuk masa depan yang cerah. Ayu dan Hari berjanji untuk selalu saling mendukung dan menjaga satu sama lain, serta mengingat pelajaran berharga yang telah mereka dapatkan sepanjang perjalanan mereka. Butik Ayu terus berkembang, dan ia semakin bersemangat untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ayu mulai mengadakan program-program sosial, seperti memberikan pelatihan bagi wanita-wanita muda yang ingin belajar tentang bisnis dan fashion. Ia juga sering berpartisipasi dalam kegiatan amal, memberikan kontribusi kepada mereka yang membutuhkan. Ayu merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna dan penuh dengan tujuan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan selalu mudah, namun dengan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, ia yakin bahwa ia bisa menghadapi segala tantangan yang datang. Kisah Ayu adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana perubahan sikap dan pandangan hidup dapat membawa dampak yang besar. Dari seorang yang sombong dan angkuh, Ayu belajar untuk menjadi lebih rendah hati dan menghargai orang lain. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari kekayaan dan status, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ayu juga belajar bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian dan tantangan, namun dengan sikap yang benar dan tekad yang kuat, kita bisa melewati semuanya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Ayu adalah inspirasi bagi kita semua untuk selalu belajar dari kesalahan, menghargai setiap orang tanpa memandang penampilan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, Ayu siap menghadapi masa depan dengan penuh optimisme dan harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun dengan pelajaran berharga yang telah ia dapatkan, ia yakin bahwa ia bisa menjalani semuanya dengan baik dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.